Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di mata kuliah manajemen resiko perbankan syariah. Nah, ini sudah masuk pada pertemuan yang keberapa? Kedua. Oke. Sebelum materi kita sampaikan, kita absen dulu ya. Ya, oke. Alfia. Hadir. Oke, Cindy. Hadir. Oke, hadir semua ini ya. Alhamdulillah. Oke, ya udah. Alhamdulillah. Oke, berikutnya masih ingat dengan materi yang kemarin? Ingat ya? Nah, apa? POAC. POAC itu apa? Planning, Organizing, Controlling. Oke, Mbak. Yang pertama, planning. Planning itu apa? Planning itu apa? Perencanaan. Kemudian yang kedua, organizing apa, Mbak? Suatu kelompok. Organizing organisasian. Jadi tugas-tugasnya dibagi ke orang-orang yang bertugas gitu ya. Nah, yang jadi ketua siapa, semuanya itu ya. Kemudian yang ketiga apa? Actuating. Benar, actuating itu apa? Masih ingat? Aplikasi. Ya, benar, Mbak. Yang terakhir, siapa yang tahu? Controlling. Angkat tangan? Ya. Ya, controlling. Controlling itu apa, Mbak? Controlling itu berarti ada yang mengontrol. Ya, tujuannya untuk apa? Mengontrol. Kontrol ya. Ya, memberikan. Mengendalikan, Pak. Mengendalikan. Baik. Nah, itu semua bertujuan untuk mengevaluasi supaya apa? Manajemen berjalan dengan baik. Oke. Baik. Saat ini kita akan belajar mengenai masalah-masalah manajemen resiko pada kontrak perbankan syariah. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu masalah itu apa? Oke, kalau ada yang belum tahu, berarti masalah itu kalau tadi kan manajemennya sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita belajar mengenai masalahnya. Berarti kendala-kendala yang akan muncul. Nah, oke. Berikutnya, nah, diharapkan daripada nanti ketika mendapatkan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis masalah-masalah manajemen resiko pada kontrak bank syariah. Oke. Jadi nanti tugasnya kalian adalah menganalisis masalahnya itu apa saja gitu ya. Paham ya? Oke. Baik. Berikutnya ini nanti yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, oke ya. Nah, berikutnya coba nanti buat menjadi ini kalau diringkas saja ya, menjadi 2 kelompok saja. Buat jadi 2 kelompok, nanti kemudian dari materi yang tadi ada 4 dibagi menjadi 2. Nah, untuk kelompok pertama itu terkait identifikasi resiko dan kelompok yang kedua terkait dan kelompok yang kedua nanti materinya tentang kontrak resiko dan oke ya. Nah, sudah paham ya? Nanti silakan dibuat kelompok dulu.
Ya. Nah, nanti akan saya bagikan apa itu kertas HVS. Nanti silahkan dicari di buku referensi. Bukunya mana, Mbak? Ini ya. Nah, ya, buku ini ya. Oke, ini nanti silahkan dicari di buku referensi atau bisa dicari juga di internet. Nah, tapi sebelum ini Saman cari mandiri, saya akan putarkan dulu video yang berhubungan dengan materi kali ini ya. Ya. Mbak, silakan disimak. Terutama materi di sini. Yang pertama adalah identifikasi resiko. Yang kedua adalah oke ya, silakan ya, bisa dilanjutkan lagi untuk dicari di buku referensi dan internet ya terkait apa saja tadi yang kita akan pelajari. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Baik, langsung saja kita mulai untuk mempresentasikan dari hasil studi yang sudah Saman cari dari referensi internet maupun buku ya. Dari kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 siapa? Silakan. Baik. Tentang identifikasi resiko. Yang pertama, resiko kredit, yaitu resiko gagal bayar oleh nasabah. Yang kedua, resiko likuiditas, yaitu resiko kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, resiko operasional, resiko kerugian akibat proses internal yang tidak memadai. Yang keempat, resiko pasar, yaitu resiko kerugian akibat perubahan harga pasar dan lain-lain. Yang kedua, proses manajemen resiko sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi resiko, yaitu mengidentifikasikan resiko yang dihadapi oleh bank syariah. Yang kedua, pengukuran resiko, yaitu pengukuran tingkat resiko yang dihadapi. Yang ketiga, pengelolaan resiko, yaitu mengembangkan strategi untuk mengelola resiko dan sebagainya. Oke, dari pemaparan kelompok 1, apakah ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Ya, silakan Pak. Ya, boleh berdiri. Ya, saya mau bertanya ke kelompok 1. Berikan contoh identifikasi risiko likuiditas. Ya. Oke, saya akan menjawab. Contohnya adalah ketika kita mau mengambil uang dari bank syariah, tapi bank tersebut tidak mempunyai uang. Oke, paham ya? Oke, baik. Berikutnya presentasi dari kelompok 2. Siapa? Ya, oke, silakan. Berikut adalah identifikasi risiko, yaitu salah satunya kontrak kemitraan. Kontrak kemitraan ada musyarakah dan mudharabah. Kemudian jenis-jenis risiko perbankan syariah ada 6, yaitu 1. Resiko kredit syariah, 2. Resiko likuiditas syariah, 3. Resiko operasional syariah, 4. Resiko pasar syariah, 5. Resiko kepatuhan syariah, kemudian yang ke-6 resiko reputasi syariah. Baik, oke. Dari kelompok 2 sudah mempresentasikan, kelompok 1 ada pertanyaan? Oke, ya silakan Mbak. Bolehkah dalam kontrak kemitraan itu menggunakan akad musyarakah dan mudharabah? Selain Bisa dijawab, boleh menggunakan akad, yang penting sesuai dengan syariah. Kayak contohnya mudharabah sama ijarah itu boleh. Tapi kalau akadnya nggak sesuai sama syariah nggak boleh. Kayak contohnya riba. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Ini berarti sudah kita pahami ya untuk mata kuliah kali ini. Nanti setelah ini akan ada kuis ya. Nah, silahkan bisa dipersiapkan untuk masuk di kuis ya. Silahkan. Ya. Coba, silakan ini kodenya, silakan dimasukkan. Baik, ini sudah masuk semuanya ya. Kita mulai. Silakan.
Oke, silakan dijawab. Terima kasih yang sudah menyelesaikan tugas dari Pak Arif. Yang pertama tadi siapa yang paling tinggi? Hilmi dan Isna ya. Siapa Mbak Hilmi mana? Oke, Mbak Hilmi ya. Ini ada Mbak. Siapa lagi yang kedua? Oke, Mbak Isna. Mana ini ya. Baik. Terima kasih ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Nah, dan supaya lebih semangat, coba tangannya diangkat ke atas. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon nanti kita pelajari lagi untuk materi berikutnya supaya besok ke depan kita bisa lebih paham lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.